bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar dahsyat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dulu aktivitas kita dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ustadzah akan mengabsen dulu ya. Akan memeriksa kehadiran dari semuanya ya. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Ya. Oke. Ya, nah sekarang kita absen dulu ya. Agnia hadir? Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan belajar hari ini tentang suhu dan termometer ya. Nah, sebelum kita belajar tentang itu, ada yang masih ingat apa itu besaran? Ayo, ada yang masih ingat? Boleh diangkat tangannya. Tentang suhu dan termometer, ada yang tahu suhu itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Ada yang tahu? Tahu? Tidak ya. Nah, sebelum kita pelajari, kita akan mengerjakan dulu pretestnya ya. Oke, Ustadzah akan share pretestnya ya. Silahkan nanti kerjakan ini menggunakan Google Form ya. Ada harinya, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada kondisi cuacanya, apakah hari ini akan hujan atau misalnya hari ini akan panas ya. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya itu ada angka 23, kemudian ada bulatan di atasnya. Angka itu menunjukkan apa? Ada yang tahu angka itu menunjukkan apa? Suhu ya. Nah, jadi yang terbaca misalnya 23 derajat. Nah, tanda bulatan kecil itu artinya derajat. Ya, 23 derajat. Nah, berarti itu menunjukkan suhunya adalah kurang lebih itu di 23 derajat. Ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan banyak belajar tentang suhu ya. Manfaatnya selain digunakan di ramalan cuaca, mungkin kalian pernah masak, pernah masak? Pernah memanggang? Nah, pernah membuat kue gitu, memasak kue? Pernah ya. Nah, mungkin ketika kalian buka buku resep, di buku resep itu dituliskan panggang kue di suhu 180 derajat selama 5 menit ya. Nah, maksud dari 180 derajat itu untuk apa? Tentu maksudnya tentang suhu ya. Jadi ini adalah salah satu besaran yang harus kalian ketahui ya, karena banyak sekali ya suhu ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalian akan banyak menemukan tentang ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan akan melakukan kegiatan. Nanti ada pengamatan, ada demonstrasi, kemudian juga akan ada percobaan kalian ya. Akan ada juga penyelidikan, dan juga yang terakhir kita akan membuat satu proyek, yaitu membuat termometer yang sederhana tapi tepat dan kreatif gitu ya. Nah, jadi kebayang ya di topik ini atau di materi ini apa yang akan kita pelajari ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian juga di pembelajaran kali ini ya, Ustadzah akan memberikan nilai 3 komponen nilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya ya. Dibagi menjadi 5 kelompok ya, 4 orang. Nah, ya, silahkan ketua kelompoknya mengambil. Boleh di yang kelompok ini siapa? Silahkan dibuka di halaman yang pertama. Kemudian Ustadzah ingin kalian membuka dulu atau memindai dulu ini ya QR code-nya dan lihat apa yang ada yang ditampilkan ya. Silahkan masing-masing untuk melihat ya, menyimak atau menyaksikan ya video yang ada. Nah, videonya tentang apa itu?
Ya, mengecek suhu menggunakan tangan. Nah, kan kemarin kita sudah melewati 2 tahun di rumah ya dengan kondisi pandemi di mana kita tidak bisa keluar. Sebelum kita melakukan penyelidikan tentang yang lain ya, kita akan belajar dulu tentang suhu ya. Ada 2 gelas ya, ini gelas kimia namanya ya. Nah, di gelas kimia yang pertama ini berisi apa? Air panas, suhunya tinggi, berarti derajatnya, nah tingkatnya tinggi atau ya tingkatnya tinggi suhunya, begitu kan ya. Nah, berarti suhu itu menyatakan tentang derajat apa? Derajat apa, ayo? Derajat apa? Derajat panas ya dari benda. Apakah bisa tangan menjadi alat ukur suhu? Nah, kita akan buktikan ya. Silahkan kalian buka LKPD-nya, ada di yang pertama ini. Ya, KPD yang pertama. Ya, silahkan bagi tugas siapa yang mengambil es dan juga siapa yang mengambil air panas dan siapa yang mengambil air keran. Hati-hati ya dengan alat-alat dengan suhu dan sebagainya ya. Gelas yang diukur menggunakan tangan dengan beda, tidak sama. Pertanyaan yang pertama nih ya. Apakah suhu air pada gelas A yang diukur menggunakan tanganmu dengan apa yang akan kalian tanyakan sebelum membuat termometer itu? Apa bahan-bahannya? Ya. Oke, tahu dulu caranya. Sekarang buka LKPD yang kedua ya. Oke, ini agak telat mungkin ya, karena tadi mulainya juga kita telat. Jadi minta waktunya ya. Oke, coba dibuka LKPD yang kedua. Nah, ini kita akan selidiki ya. Prinsip kerja termometer zat cair. Kan ada yang mau menjawab, kelompok mana? Silakan yang aktif, yang mau aktif. Boleh Sifwah ya, silakan. Ya, dibaca pertanyaannya yang satu. Ya, cairan yang ada dalam termometer naik ya. Yang nomor 2, siapa yang mau jawab? Kelompok mana? Oke, boleh kelompok 4, Wafi. Nomor 2 ya. Baca pertanyaannya. Bagaimana pergerakan zat cair ketika termometer dimasukkan ke dalam air keran di bawah zat cairnya menurun? Zat cair menurun. Yang pertanyaan ketiga, boleh Nova ya. Itu juga sama, turun ya. Oke, nah silahkan yang ingin menjawab kesimpulan. Boleh? Siapa namanya? Diana ya. Lalu sebentar, pelan-pelan. Zat cair akan naik saat dikenai benda yang panas. Zat cair akan turun saat dikenai benda yang dingin ya. Nah, terakhir ya, boleh si Saskia. Gimana? Bagaimana? Turun dan naiknya zat cair Dalam termometer dipengaruhi oleh suhu benda tersebut ya. Jadi termometer itu akan naik zat cairnya kalau dikenai zat panas. Kalau turun dingin ya. Jadi dipengaruhinya oleh apa? Oleh air dingin ya. Nah, selanjutnya karena ini akan dilakukan di hari Senin ya.
silahkan dilihat dulu yang ini lembar proyeknya ya. Nah, topiknya adalah membuat termometer. Pertanyaan penyelidikannya adalah yang ini ya, yang sudah kita tadi sama-sama diskusikan ya. Silahkan dicatat. Kemudian selanjutnya itu adalah harus merancang termometernya seperti apa ya. Coba masih ada waktu 5 menit lagi ya, 5 menit coba dilihat dulu ya rancangannya akan seperti apa ya. Nanti jawabannya boleh diisi di rumah di bagian yang ini ya. Nah, sekarang coba lihat dulu termometer yang mungkin yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian buat itu yang seperti apa. Cari di internet ya, boleh langsung dicari. Oke, waktunya 5 menit ya, jangan lama ya, tidak terlalu lama mencari, fokus pada yang dicari ya. Rancangannya seperti apa. Nah, tuliskan alat dan bahan, jadi nanti hari Senin kalian sudah bawa alat dan bahannya. Oke, baik. Bagaimana sudah mendapatkan bagaimana cara rancangan produknya, sudah tahu akan seperti apa? Sudah ya. Nah, jangan lupa ditulis, sudah ditulis alat dan bahannya? Sudah juga ya. Nah, baik, untuk langkah-langkah pembuatan boleh dilengkapi di rumah. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi di pertemuan berikutnya itu kalian harus sudah siap alat-alat dan bahannya, kemudian sudah tahu juga langkah-langkahnya. Jadi ini harus sudah lengkap ya di pertemuan berikutnya sampai langkah-langkah pembuatan. Kemudian nanti setelah kita akan buat di hari Senin ya, kita akan uji coba bagaimana produk itu apakah berjalan atau tidak ya. Nah, jadi disiapkan juga, kemudian kita akan mempresentasikan proses pembuatan dari termometer itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, cukup ya. Baik, kalau apabila seperti itu ya. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan lagi proyeknya di hari Senin. Ingat, di hari Senin hadir tepat waktu. Kita akan mulai dari pagi ya. Dan alat-alatnya tidak boleh lupa dibawa. Silakan dikomunikasikan dengan temannya siapa yang harus bawa apa ya. Nah, sehingga nanti semuanya bisa membawa ya. Usahakan juga di hari Senin semuanya dalam kondisi sehat ya. Ya, jadi tidak ada kelompok yang tidak bisa membuat karena temannya tidak bawa, karena tidak ada temannya. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Baik, karena waktunya sudah habis ya, mari kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Jangan lupa sholat asar terlebih dahulu sebelum pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, airnya silahkan dibuang, kemudian kembalikan lagi di meja ini dalam keadaan tertutup. Kursinya diangkat lagi ke atas mejanya ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa sholat dulu ya di sekolah, karena kalau di rumah macet, lupa dan sebagainya, jadi nggak sholat nanti. KPD-nya silakan bawa, dilengkapi di rumah ya.